Sahabat Rema Surgawi yang dikasihi Tuhan, malam hari ini sering menjadi waktu ketika banyak orang bergumul dengan belenggu yang tidak terlihat. Ada yang terbaring sambil memikirkan hutang yang belum terbayar, ada yang menangis diam-diam karena keluarganya sedang hancur berantakan. Ada yang tersenyum di depan banyak orang, tetapi hatinya sedang terikat oleh rasa takut, kecewa, luka, masa lalu, bahkan dosa yang terus berulang. Belenggu tidak selalu berupa rantai besi. Ada belenggu yang mengikat pikiran, ada belenggu yang mengikat hati, ada belenggu yang mengikat masa depan. Malam ini firman Tuhan mengingatkan bahwa iman kepada Kristus bukan sekedar membuat seseorang masuk surga kelak. Iman sejati juga menghadirkan kuasa Allah yang sanggup membebaskan kehidupan yang terikat. Tema perenungan kita malam ini adalah iman yang membebaskan. Mari sebelum membaca firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan untuk malam yang Engkau berikan. Saat firman-Mu dibacakan, bukalah hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu berbicara secara pribadi kepada setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan siaran Radio Rema Surgawi ini. Lepaskan setiap kelelahan ya Tuhan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan beban yang kami bawa malam ini. Kiranya firman-Mu menjadi terang yang menuntun langkah-langkah kami, dan kuasa-Mu membebaskan setiap belenggu yang mengikat kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar firman-Mu yang kudus dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan malam ini diambil dari Galatia pasal 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Sahabat Rema Surgawi, ayat ini tampak sederhana tetapi mengandung kuasa yang luar biasa. Paulus tidak berkata bahwa seseorang anak Allah karena kekayaan. Paulus tidak berkata bahwa seseorang menjadi anak Allah karena kekayaan. Bukan juga karena jabatan, bukan karena pendidikan, bukan karena kesalehan yang dibangun dengan usaha manusia. Tapi Paulus berkata, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Ketika seseorang percaya kepada Kristus, identitasnya berubah dari orang berdosa menjadi anak Allah, dari terhilang menjadi milik Tuhan, dari terikat menjadi merdeka. Dan identitas baru itu membawa kuasa untuk membebaskan orang lain. Mari kita belajar melalui kisah yang sangat menyentuh hati ini. Iman yang melihat tidak dilihat orang lain. Sahabat Rema Surgawi, di sebuah malam dingin di Meksiko, seorang gadis remaja duduk di sudut ruangan yang gelap.
Tidak ada suara tawa, tidak ada teman sekolah, tidak ada pelukan orang tua. Yang ada hanya ketakutan, hari-harinya telah dirampas, mimpinya dihancurkan, masa depannya dicuri oleh jaringan perdagangan manusia yang memperlakukannya bukan sebagai manusia, melainkan barang dagangan. Setiap hari ia berharap seseorang datang menolong, tetapi hari berganti hari, tak seorang pun datang, tak seorang pun peduli. Di luar sana kehidupan berjalan normal, orang-orang bekerja, tertawa, berbelanja, dan menikmati hidup mereka. Namun di balik tembok-tembok gelap itu, ribuan anak perempuan menangis dalam kesunyian. Dan sebagian besar dunia memilih tidak melihat. Terlalu jauh, terlalu berbahaya, terlalu menyakitkan. Tetapi tidak bagi Rosi Orozco. Suatu ketika Rosi bertemu dengan beberapa korban yang berhasil diselamatkan. Mereka masih sangat muda, namun mata mereka tidak lagi memancarkan harapan. Tatapan mereka kosong, senyum mereka hilang. Luka mereka bukan hanya pada tubuh, tetapi jauh lebih dalam, yaitu pada jiwa mereka. Saat mendengar kisah demi kisah yang memilukan itu, Rosi tidak mampu menahan air matanya. Di hadapannya berdiri anak-anak yang seharusnya sedang belajar, bermain, dan bercita-cita. Namun mereka telah mengalami neraka yang bahkan sulit dibayangkan. Pada saat itulah sesuatu terjadi di dalam hatinya. Ia bisa saja pulang, ia bisa saja berkata, "Ini bukan urusanku." Ia bisa saja memilih hidup nyaman dan aman. Tetapi imannya kepada Kristus tidak mengizinkannya berpaling. Rosi sadar bahwa di balik setiap korban ada seorang anak yang dikasihi Allah. Di balik setiap air mata ada jiwa yang begitu berharga bagi Tuhan. Di balik setiap luka ada seseorang yang layak diperjuangkan. Malam itu ia mengambil keputusan untuk mengubah hidupnya. Aku tidak akan tinggal diam. Keputusan itu mahal. Ancaman itu datang, intimidasi itu datang. Risiko kematian mengintai, namun Rosi tetap melangkah. Mengapa? Karena iman membuatnya melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Ketika dunia melihat angka statistik, ia melihat anak-anak Allah yang terluka. Ketika dunia melihat masalah sosial, ia melihat jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Ketika dunia berkata, "Jangan terlibat," imannya berkata, "Lakukan sesuatu." Sahabat terima surgawi, inilah yang dimaksud Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Iman tidak hanya mengubah status kita di hadapan Allah. Iman juga mengubah cara kita
memandang manusia. Ketika seseorang sungguh-sungguh hidup sebagai anak Allah, ia mulai melihat dunia dengan mata Bapa. Ia mulai merasakan apa yang Tuhan rasakan. Ia mulai peduli terhadap apa yang Tuhan pedulikan. Pertanyaan malam ini, masihkah mata kita peka melihat orang-orang yang terluka di sekitar kita? Ataukah kesibukan hidup telah membuat hati kita menjadi mati rasa? Sebab iman yang hidup bukan hanya melihat salib untuk diri sendiri, tetapi juga melihat sesama yang sedang menanggung salib penderitaan dan berkata, "Aku tidak akan tinggal diam." Sahabat terima surgawi, iman membuat seseorang bergerak. Rossi Orozco bisa saja berhenti pada air mata. Ia bisa saja pulang setelah mendengar kisah para korban. Ia bisa saja berkata, "Kasihan sekali mereka," lalu melanjutkan hidupnya seperti biasa. Bukankah banyak orang melakukan hal yang sama seperti itu? Tersentuh sesaat, menangis sesaat, lalu melupakan semuanya. Tetapi iman yang hidup tidak membiarkan Rossi hanya menjadi penonton penderitaan saja. Ia mulai bergerak, ia membuka tempat perlindungan bagi para korban perdagangan manusia. Ia mendampingi mereka yang hancur, mendengarkan tangisan mereka, dan membantu mereka menemukan kembali harga diri yang telah dirampas oleh dunia yang kejam ini. Namun, semakin banyak korban yang diselamatkan, semakin besar perlawanan yang dihadapi. Telepon ancaman mulai berdatangan, pesan-pesan intimidasi mencoba membungkamnya. Bahkan ancaman pembunuhan mengintai dirinya dan keluarganya. Setiap ancaman seolah berkata, "Berhentilah sekarang, atau engkau akan menyesal." Di titik itulah iman Rossi diuji. Bukan saat semuanya aman, bukan saat semuanya mudah, tetapi saat ketakutan berdiri tepat di depan matanya. Namun Rossi memilih tetap melangkah. Mengapa? Karena ia percaya bahwa setiap korban yang diselamatkan lebih berharga daripada rasa takut yang ia rasakan. Sahabat terima surgawi, iman bukanlah tidak ada ketakutan. Iman adalah keberanian untuk tetap taat ketika ketakutan berusaha menghentikan langkahnya. Sebab iman sejati tidak hanya membuat seseorang percaya kepada Kristus, tetapi juga menggerakkan menjadi jawaban bagi mereka yang sedang terbelenggu. Sahabat terima surgawi, iman mengubah identitas menjadi misi. Galatia 3 ayat 26 berkata, "Kamu semua adalah anak-anak Allah." Perhatikan baik-baik ini. Paulus tidak hanya berbicara tentang status,
ia berbicara tentang identitas. Anak Allah berarti memiliki hati Bapa. Anak Allah berarti membawa karakter Kristus. Anak Allah berarti peduli terhadap apa yang dipedulikan oleh Tuhan. Seringkali orang Kristen hanya menikmati berkat, tetapi lupa menjadi saluran berkat. Padahal Tuhan tidak pernah memberkati seseorang untuk berhenti pada dirinya sendiri. Kasih yang diterima harus diteruskan. Penghiburan yang diterima harus dibagikan. Pertolongan yang diterima harus menjadi pertolongan bagi orang lain. Rosi memahami hal itu. Ia tidak sekedar berkata, "Aku percaya kepada Yesus." Ia membuktikan imannya melalui tindakan yang nyata. Sahabat terima surgawi, belenggu modern masih ada hari ini. Mungkin malam ini tidak ada yang menjadi korban perdagangan manusia, tetapi banyak belenggu lain yang sedang mengikat kita. Ada yang terikat kecanduan, ada yang terikat kepahitan, ada yang terikat luka masa lalu, ada yang terikat ketakutan, ada yang terikat pornografi, ada yang terikat kebencian, ada yang terikat kekhawatiran tentang masa depan, ada yang terikat rasa tidak berharga. Ada yang paling menyedihkan, yaitu banyak orang yang menyerah karena merasa tidak mungkin bebas lagi. Namun malam ini Tuhan berkata, "Aku masih sanggup membebaskanmu." Tidak ada rantai yang terlalu kuat bagi Tuhan. Tidak ada penjara yang terlalu gelap bagi Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi kasih karunia Tuhan. Dan tidak ada masa lalu yang rusak, yang terlalu rusak bahkan, yang untuk dipulihkan oleh Tuhan. Sahabat terima surgawi, Tuhan memanggil kita menjadi pembawa kebebasan. Mungkin selama ini fokus doa kita hanya, "Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku, Tuhan pulihkan aku." Itu tidak salah. Tetapi malam hari ini Tuhan mengajak naik satu tingkat lebih tinggi dari itu, yaitu menjadi pembawa kebebasan. Mungkin ada anggota keluarga yang membutuhkan penghiburan. Mungkin ada teman yang hampir putus asa. Mungkin ada tetangga yang sedang bergumul. Mungkin ada seseorang yang hanya membutuhkan didengarkan. Jangan meremehkan tindakan kasih yang sederhana. Satu doa bisa mengubah hidup seseorang. Satu perhatian bisa menyelamatkan seseorang. Satu pelukan bisa memulihkan seseorang. Dan satu kesaksian bisa membawa seseorang kepada Kristus. Karena iman yang hidup selalu menghasilkan dampak. Sahabat terima surgawi, malam ini jangan biarkan firman ini hanya kita dengar, tetapi hiduplah di dalamnya.
Lalu bagaimana kita bisa menghidupinya? Yang pertama, serahkan belenggu kepada Kristus. Jangan menyembunyikan luka, dosa, ketakutan atau kepahitan kita. Apa yang kita serahkan kepada Tuhan sanggup dipulihkan oleh Tuhan. Percaya bahwa pada identitas baru kita bukan budak masa lalu. Kita adalah anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, lepaskan pengampunan. Belenggu yang paling kuat seringkali bukan yang mengikat tangan, tetapi yang mengikat hati. Untuk itu, ampunilah dan jadilah bebas. Yang keempat, bergeraklah dalam kasih. Temukan satu orang yang sedang terluka, lalu jadilah jawaban doa baginya melalui perhatian, doa, dan tindakan nyata kita. Yang kelima, hiduplah sebagai pembawa kebebasan. Iman yang sejati tidak berhenti pada diri sendiri. Anak Allah dipanggil untuk menghadirkan terang, harapan, dan pembebasan bagi dunia yang terluka. Sahabat Terima Surgawi, malam ini di suatu tempat mungkin ada seseorang yang sedang menangis dalam diam, seseorang yang kehilangan pengharapan, seseorang yang merasa tidak lagi berharga, seseorang yang berdoa, Tuhan, tolong aku. Dahulu gadis-gadis yang diselamatkan Rosi Orozco pernah berada di titik itu. Mereka mengira hidup mereka telah berakhir dan tidak ada seorang pun yang peduli. Namun Tuhan melihat air mata mereka, mengirimkan seseorang untuk menjangkau mereka. Malam ini renungkanlah. Jika Tuhan mendengar jeritan mereka, siapa yang sedang Tuhan taruh di hati kita? Siapa yang sedang menunggu telepon, doa, perhatian, atau uluran tangan kita? Jangan abaikan dorongan kasih yang Tuhan berikan ini. Sebab bisa jadi bagi seseorang yang hampir menyerah, kehadiran kita adalah jawaban doa yang sedang dikirim oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena melalui iman di dalam Kristus kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Malam ini kami menyerahkan setiap belenggu yang masih mengikat kehidupan kami ya Tuhan. Bebaskan kami dari ketakutan, dari kepahitan, dari dosa, dari kekhawatiran, dan setiap beban yang menekan hati kami. Pulihkan yang terluka ya Tuhan. Kuatkan yang lemah. Hibur yang berduka. Dan jadikan kami alat-Mu untuk membawa kebebasan bagi sesama kami. Penuhi kami ya Tuhan dengan keberanian untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Terima Surgawi, jangan
tidur malam ini dengan keyakinan bahwa masalah lebih besar daripada Tuhan. Ingatlah, anak Allah tidak diciptakan untuk hidup dalam rantai. Anak Allah dipanggil untuk hidup dalam kemerdekaan Kristus. Dan ketika iman bekerja dalam hidup, bukan hanya diri sendiri yang dibebaskan, tetapi banyak orang akan mengalami sentuhan kasih Tuhan melalui kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Dan inilah suara iman itu. Iman sejati bukan hanya mematahkan rantai yang mengikat hidup, tetapi menggerakkan langkah untuk membebaskan mereka yang masih terbelenggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.